waktunya ya saya akan melakukan diseminasi tugas tentang konsep dasar pembelajaran online atau pembelajaran digital ya. Konsep dasar pengelolaan kelas online dan perbedaan dengan kelas luring. Dalam topik kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran digital itu apa saja, ternyata pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan kekurangannya, kemudian aplikasi kelas online dan aplikasi presensi online. Konsep pembelajaran digital yaitu suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga atau sebagai media utamanya, sehingga kita tuh lebih fleksibel untuk melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian kelebihan dan tantangannya, kalau pembelajaran digital itu lebih bisa secara mandiri dan fleksibel waktunya, terus bisa disesuaikan dengan kecepatan dan sumber belajar. Tapi ada tantangannya, yaitu untuk pembelajaran digital kan pastinya memerlukan sinyal, kuota begitu, dan mungkin itu yang menjadi hambatan dalam kita melaksanakan pembelajaran digital. Nah, apa saja yang ada di dalam pembelajaran digital itu bisa menggunakan aplikasi kelas online, yaitu Google for Education, kemudian Rumah Belajar, Office 365 dan Flipper. Kemudian ada lagi yang lebih sederhananya untuk kita kerjakan di sekolah, misalnya Google Meet, Zoom, Google Hangout, seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian ada aplikasi penyimpanan dokumen, yaitu ada di Google Drive namanya. Nanti kita akan belajar yang tentang cara menyimpan dokumen secara online ya. Di sini nanti kita klik aja ikon drive-nya, kemudian kita tuh pasti pertamanya harus punya email di Gmail dulu ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik ikon drive-nya, lalu login ke Drive. Kemudian membuat folder dalam Google Drive itu caranya mudah, tinggal buka Drive, kemudian klik yang tambah itu atau tambah akun, atau boleh dengan tambah new folder atau new file, seperti itu untuk menyimpan data di Google Drive. Kemudian mengupload file dan folder juga hampir sama seperti itu caranya. Buka Google Drive-nya, kemudian klik tambahnya, kemudian bisa upload file atau upload folder juga. Dan yang kemudian adalah aplikasi presensi online yang digunakan untuk ini adalah Google Form ya. Kita sama harus punya email dulu di Gmail, kemudian kita buka di Google Form-nya. Nanti secara itu ada otomatis isiannya. Pertama kita buka Google Drive, kemudian klik new file, lalu di situ ada tampilan Google Form-nya. Ya. Untuk perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring, mungkin dari segi teknologi pastinya kalau kelas digital lebih banyak menggunakan teknologinya. Kalau luring itu di dalam kelas pasti menggunakannya tatap muka secara langsung ya Bapak Ibu. Kemudian variasi sistem belajarnya mungkin lebih banyak. Pembelajaran digital itu lebih menarik dengan menggunakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Ya, hari ini saya ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat saya yang bernama Ibu Romaria SPD. Beliau adalah guru kelas 1 di grup SDN Kedwanan 1. Ya. Mari kita akan mulai topik hari ini ya Bu ya. Ya silahkan barangkali Ibu ada yang silakan. Ya, sama anak-anak di kelas itu sepertinya cepat bosan ketika belajarnya gimana ya? Iya. Nah, ya memang ya Bu ya, saya juga merasakan di kelas 1 itu terutama di kelas 1 ya anak-anak tuh baru diam sebentar kemudian sudah mulai bermain, berlari-larian ke sana ke sini. Ya itu memang pada dasarnya sifat anak-anak ya. Nah, mungkin kita juga melihat dari sayanya sendiri dulu Bu, apakah metode sayanya itu mungkin membuat mereka bosan karena kita yang banyak ngomong, ceramah, begitu menerangkan, menulis, terus kita juga menggunakan medianya, apakah mungkin kurang menarik buat mereka seperti itu ya. Kemudian bagaimana ya Bu ya supaya anak itu lebih termotivasi ketika belajar, Ya. supaya lebih semangat ya. Nah, kalau saya sih salah satu caranya itu misalnya kemarin kan kita sudah melakukan diseminasi tentang digitalisasi pembelajaran ya Bu ya. Nah, mungkin saya akan juga mencoba di kelas gitu untuk melakukan atau mencoba pembelajaran secara digital. Misalnya kita dengan menggunakan media infokus untuk belajar, jadi anak-anak lebih merasa tertarik lagi. Apa saja tuh yang perlu disiapkan? Oh iya, yang disiapkannya misalnya ya pertama kita harus banyak dulu belajar ya tentang IT ini. Kita juga sambil sedikit-sedikit pelan-pelan kita membuka sosial media, YouTube, kemudian Google Meet, Zoom, Canva, itu yang kita bisa memanfaatkan dari fitur-fitur itu, kemudian kita buat poin-poinnya semenarik mungkin, terus isi suara atau video kita, kemudian kita tampilkan di infokus di kelas kita supaya anak-anak itu lebih menarik lagi, lebih senang lagi, mereka lebih bersemangat lagi belajarnya kan. Pasti mereka itu senang sekali. Saya juga kalau belajar dengan menggunakan YouTube atau dengan beli video Untuk pembelajaran digital itu pastinya akan ada kendala-kendala ya, kesulitan-kesulitan itu yang terjadi. Bagaimana itu Bu supaya untuk mengendalikan menggunakan pembelajaran digital supaya bisa mengatasi kendala-kendalanya itu ya. Kalau saya sih mungkin ibu juga pernah yang mencoba memakai pembelajaran digital di kelas ya. Kalau saya sih terutama kendalanya di kemampuan saya dulu masih agak kurang untuk membuat ini, masih minta bantuan dengan teman-teman sambil sama-sama
sama pelajaran kita kemudian paling ini Bu sinyal kita kalau misalnya kita sedang melihat YouTube itu apa ya, kadang tersendat-sendat, kadang videonya berhenti di tengah jalan gitu, kadang wah anak-anak langsung bubar lagi apa ambil lagi konsentrasinya, kemudian ya kuota internet dari orang tua juga yang kadang udah habis ya mulai gitu. Kemudian ada lagi tiba-tiba listrik padam atau sesuatu yang lain lah, banyak sekali kendalanya sih udah ya, ya. Terima kasih juga Mbak Maria. Kesimpulannya mulai sekarang mari kita sama-sama sedikit-sedikit untuk mencoba menggunakan pembelajaran menggunakan fitur sosial media ataupun Quizzes, Google Form untuk kita laksanakan di kelas supaya lebih menarik lagi pembelajarannya ya ya sama-sama kita belajar ya Bu ya. Nah alhamdulillah kunci kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa memberikan manfaat. Terima kasih sekali kepada Ibu Maria sudah meluangkan waktunya untuk saya ya. Semoga menambah ilmu dan inspirasi kita untuk melakukan pembelajaran di kelas yang lebih menarik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.